Salam jumpa kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayankan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, acara pemberkahan akhir tahun Seci kali ini juga dilakukan oleh relawan Tanjung Pinang. Melalui kegiatan ini tak hanya sebagai sarana ungkapan rasa syukur atas perjalanan Seci hingga kini, namun juga membagikan semangat berbagi kepada para tamu undangan. Liputannya berikut ini. Sejak pagi hari, warga sudah terlihat memadati hall acara Laguna Hotel, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Di lokasi inilah kegiatan pemberkahan akhir tahun Seci Kantor Penghubung Tanjung Pinang digelar. Acara yang dihadiri sekitar 450 orang yang terdiri dari relawan Seci, donatur, serta masyarakat umum. Kegembiraan pun terpancar dari salah satu peserta pemberkahan akhir tahun. Ialah Fatmi. Dahulu, ia adalah salah satu penerima bantuan Seci. Dengan dukungan serta motivasi yang diberikan selama ini, akhirnya membuat Fatmi dapat hidup mandiri. Ya senang lah kayaknya gimana ya, Seci membuat saya bangkit hidup lagi, gitu, nggak keterpurukan. Waktu itu ada relawan dan datang Tanjung Pinang ke rumah sakit, jadi saya tegur dan saya sapa gitu. Akhirnya saya bercerita, saya pasien Seci juga dari Tanjung Pinang, tapi pengobatannya di Jakarta. Oh iya katanya. Akhirnya mereka memberi alamatnya gitu. Acara pun diawali dengan pelafalan gata pendupaan serta gata pembuka sutra. Banyak kejadian yang telah terjadi selama tahun 2015. Hal ini pun terlukis dalam video kilas balik yang dilakukan Seci baik di Tanjung Pinang maupun dunia internasional. Cinta kasih universal yang ditunjukkan oleh relawan Seci tak hanya telah menyentuh hati banyak para peserta, namun juga menunjukkan sisi positif manusia yang seringkali terlupakan. Banyak bencana-bencana, tapi Seci tetap turun gitu loh. Ini sangat tersentuh banget. Sukacita pun terlihat dari wajah peserta sewaktu menyaksikan isyarat tangan Yuan Mengya yang berarti menggapai mimpi. Acara pemberkahan akhir tahun juga menjadi bentuk rasa syukur serta terima kasih bagi para donatur, relawan, serta masyarakat yang telah bersatu hati menjadi bagian dalam perjalanan Seci. Sukacita pun berubah menjadi hikmat sewaktu para peserta serta relawan bersama-sama bersatu hati berdoa agar dunia ini dapat terbebas dari bencana. Dengan diadakannya acara pemberkahan akhir tahun ini, semoga lingkaran cinta kasih dapat terus tersebar dan dunia terbebas dari bencana. Agus Lee, Bobby, Ira, Daai TV, Batam. Meski memiliki anak berkebutuhan khusus, namun tak membuat gentar Imas untuk memperjuangkan kehidupan sang anak, Nabila. Berbagai cara pun dilakukan Imas untuk sang anak hingga mempertemukannya dengan Yayasan Aziziyah. Berikut kisahnya. Memiliki anak berkebutuhan khusus merupakan anugerah yang diberikan Tuhan. Rasa sayang dan perhatian diberikan lebih agar mereka dapat beraktivitas seperti anak normal lainnya. Inilah yang dirasakan Imas Juwaria, ibunda dari Nabila yang kini berusia 10 tahun. Merupakan anak terakhir dari 4 bersaudara. Sebelumnya Imas tidak mengetahui Nabila tidak seperti anak normal lainnya. Hingga menginjak usia 6 tahun, Nabila menunjukkan gejala yang tidak biasa. Pertama lahir biasa gitu normal, nggak ada tanda-tanda gitu, belum kelihatan. Nah, waktu umur 6 tahun, waktu masuk ke SD baru ketahuannya. Jadi kalau ketemu sama orang banyak dia suka kayak yang gimana, takut gitu, suka histeris gitu, sering.
setiap ketemu sama orang banyak suka gitu. Meskipun kondisi Nabila tidak seperti anak lainnya, Nabila tetap disekolahkan dengan tujuan agar dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya. Namun hingga kelas 4 SD, Nabila belum mengerti huruf. Hingga akhirnya Imas memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan Nabila. Sampai sekarang di rumah Nabila sampai ikut ke sini ke Ajijiyah, alhamdulillah ada peningkatannya gitu, alhamdulillah ada kemajuan. Terus di cara bicara udah agak ngerti gitu. Terus kan dia udah mandiri gitu, istilahnya udah mandiri, bisa mandi sendiri, makan gitu, pakai baju sendiri. Sekarang udah ada perbedaan, alhamdulillah gitu. Usaha terus dilakukan oleh Imas untuk kesembuhan Nabila. Salah satunya dengan rutin melakukan terapi di Yayasan Aziziyah. Ya, Yayasan Aziziyah yang berada di Desa Maruyung, Bandung, Jawa Barat ini membawa misi untuk membantu meningkatkan kesehatan anak disabilitas sekitar desa, terutama bagi mereka kalangan ekonomi bawah. Layanan disabilitas ini jumlahnya begitu besar dan ini memerlukan layanan yang kontinu, ya akhirnya kami yang dilakukan saat ini adalah layanan terapi buat anak-anak disabilitas karena mereka secara akses kesehatan untuk melakukan terapis anak-anaknya agak jauh, kemudian mereka juga berasal dari golongan yang ekonomi ke bawah gitu kan. Pelayanan yang diberikan adalah berupa layanan terapi untuk membangun terapis daya ingat dan kelenturan dalam meningkatkan saraf sensorik bagi usia batita, balita hingga belasan tahun. Layanan ini diberikan kepada anak penyandang disabilitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Awalnya kita juga agak kesulitan untuk meyakinkan bahwa anak-anak seperti itu bisa dan mampu untuk bisa bersosialisasi seperti anak umum pada umumnya. Nah, penguatan seperti itu kami coba lakukan sendiri. Akan tetapi karena yang mengetahui, yang merasakan adalah orang tua, akhirnya kami berembuk dengan orang tua dan akhirnya merekalah sebagai motor kami untuk mengetuk dan mendatangi ibu-ibu yang masih enggan untuk datang dan menjelaskan ke mereka bahwa kegiatan seperti ini sangat positif bagi anak-anak dan progresnya juga cukup baik. Akhirnya dari yang tadinya sekitar 4-5 yang datang, sekarang setiap kali layanan tidak kurang dari 20 orang tua yang membawa anaknya untuk layanan. Misi yang dimiliki oleh Yayasan Aziziyah ini memiliki jalinan jodoh dengan Yayasan Buddha Seci, Kantor Penghubung Bandung. Dengan mengemban misi sosial untuk membantu sesama, maka terjalinlah kerjasama. Pendampingan dengan relawan Seci dan beberapa dokter Tima beserta tim terapis. Saat menjalani terapi, relawan Seci turut mendampingi anak-anak. Selain itu, untuk menghidupkan suasana dan membangun keakraban, para dokter Tima melakukan edukasi dan percakapan kepada anak-anak menggunakan sarana interaktif. Jadi penyebab terjadinya berkebutuhan khusus sendiri kan ada beberapa faktor. Salah satunya itu faktor internal atau eksternal gitu. Jadi kalau yang internalnya sendiri ada yang memang berangkat dari masalah genetik, kemudian memang bawaan dari lahir. Kemudian kalau yang faktor eksternalnya biasanya memang terjadi karena proses kelahiran, karena misalkan dibantu alat atau memang pada saat lahir itu berat badan bayi terlahir terendah. Kemudian kalau misalkan untuk banyak kasus yang ada di Maruyung ini sendiri biasanya karena banyak faktor pengetahuan orang tua yang terbatas gitu. Jadi selama proses kehamilan mereka mengkonsumsi obat-obatan yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil.
Aziziyah merupakan satu yayasan dari sekian banyaknya yayasan sosial yang menaruh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, terutama dalam bidang kesehatan. Diharapkan jalinan kerjasama Aziziyah dan Seci dapat menciptakan kehidupan masyarakat sekitar Desa Maruyung menjadi lebih baik. Meli Puspita, Herdin, Dai TV, Bandung. Karena saya merasa bahwa kehidupan ini kan tentu ada batasnya. Jadi kalau kita nggak menggenggam setiap kesempatan untuk berbuat kebajikan, salah satunya dengan memperhatikan orang-orang yang butuh perhatian kita, itu sepertinya kita menyia-nyiakan waktu yang ada. Jadi setiap waktu yang terlewatkan tanpa berbuat kebajikan itu sepertinya rasa tidak bermakna hidup ini. Jadi kita memang harus benar-benar memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang baik. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program Dai Inspirasi, dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.